hakikatnya kita ini di bawah kafilah ruhani Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Khari Naqsabandi. Kenapa? Karena guru kita itu semua adalah berguru kepada Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Khari Naqsabandi. Jadi hakikatnya kita ini adalah muridnya atau berada di bawah kafilah ruhani Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Khari Naqsabandi. Naik lagi ke atas, sesungguhnya kita ini pun di bawah kafilah Syekh Sulaiman Juhdi Jabal Kubis Makkatul Mukarramah. Karena Syekh Abdul Wahab Rogan berguru ke beliau. Naik lagi Syekh Sulaiman Karim, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Maulana Khalid Al-Qudi Baghdadi, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Muhammad Syamsuddin, Syekh Muhammad Nurbilwali, Syekh Maulana Saifuddin, Syekh Muhammad Maksum, Syekh Muhammad Faruqi Sibli Hindi, Syekh Muhammad Bati, Syekh Maulana Hawajati, Syekh Muhammad Damri, Syekh Muhammad Jahid, Syekh Abdullah Samarkandi, Syekh Yaqub Al-Kijihari, Syekh Muhammad Bukhari, Imam Al-Tariqah Rasul Khalifah, Syarif Sultan Al-Awliya, Syekh Muhammad Mahfud Naqsabandi, Syekh Amir Kulal, Syekh Muhammad Babu Samasi, Syekh Ali Ramituni, Syekh Mahmud Anjiri Faknawi, Syekh Ali Piyukuri, Syekh Abdul Khaliq Fadadawani, Syekh Yusuf Hamdani, Syekh Ali Farmadi, Syekh Abu Hasan Harkoni, Syekh Yusuf, Syekh Abu Yazid Bustami, Sayyidina Jafar Sadiq, Sayyidina Qasim, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril ke Allah Subhanahu wa taala bersambung. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Khari Naqsabandi adalah kesungguhannya dalam berzikir kepada Allah. Saya ulangi, kesungguhannya dalam berzikir kepada Allah. Inilah yang kita amalkan sewaktu bersuluk. Karena suluk itu tidak lain tidak bukan, yang diamalkan adalah zikrullah. Bagaimana hati bersambung kepada Allah, bagaimana hati berkekalan mengingat Allah, dan puncaknya adalah ma'rifatullah. Kalau sudah datang ma'rifatullah, maka akan muncul mahabbatullah, mahabbah kepada Allah. Kalau sudah dawam, sudah ma'rifah, qalbunya senantiasa bersambung, berkekalan mengingat Allah, maka pada gilirannya ketika dia dipanggil oleh Allah, ketika ruhnya akan kembali kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang mengingatnya, sungguh-sungguh mengingatnya, meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah. Begitu saya tadi mau ceramah, hujan mau datang, saya langsung tawassul. Ya Allah, aku ingin menyampaikan kisah para wali. Kalau kau ridhonya perjumpaan ini, kalau kami salah ampunkan kami. Kalau kau ridho pertemuan kami, hentikan hujanmu sejenak. Saya bahasa tawassul. Dan ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena karomah Syekh Muda Matlawan dan Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Naqsabandi. Alhamdulillah terang sekarang. Saking terangnya, ibu itu pun pindah karena kepanasan. Tadi khawatir, begitu hujan kepingin tarik teduh. Begitu dicerahkan Allah, lari ke tempat yang tinggi. Ya salam. Ayo. Nanti masuk YouTube ini. Siapa nama ayahmu? Isul Fikar. Nama ayahnya ayahmu? Saharudin Sinda. Nama ayah kakekmu? Khalifah Mahidin. Nama kakek-kakekmu? Khalifah Kenan Kubu. Nama ayahnya kakek-kakekmu? Datuk Paduka Kubu. Masya Allah, kasih saya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke Sayyidina Abu Bakar
Alhamdulillah. Sebahudin Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan guru kita yang disebut dengan Tuan Guru Batak yang hadir bersama kita di tengah-tengah kita pada hari ini, yaitu dalam rangka memperingati haulnya Tuan Guru kita Syekh Abdul Wahab Lokani. Tuan Guru, inilah memang masyhur beliau ini dikenal di Sumatera Utara dengan sebutan Tuan Guru Batak. Tuan Guru kita Syekh Dr. Ahmad Sarban El-Rahmani. Maaf, ini alhamdulillah selamat datang, ahlan wa sahlan di tempat kami ini Tuan Guru beserta dengan jamaah, para tuan-tuan, para khalifah, para mursyid yang alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan kita hadir di tempat kita ini. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والتابعين والصديقين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والله ليس باطلا شاغلا في طريقة النقشبندية خصوصا بالمقام حضرة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا سلمان الفارسي وسيدنا القاسم وسيدنا جعفر الصادق وشاعر البستان سلطان العارفين وشاعر الحسن الحرقني وشاعر الترمذي وسيد يوسف الحمداني وشاعر الخالق الرضواني وشاعر البريطوري وسام محمود بن فحلاوي وشاعر الرميطوري وشيخ محمد بن السلمسي وسيسة من الكلام وإمام الطريقة وصل خليفة سيد الشريف سلطان العالية حضر الشيخ مولانا البخوت من السلمي وشيخ محمد بخاري وسيد يعقوب يركي إصاري وشيخ عبد الله سمركندي وسيد محمد جحيد وسيد محمد درويش مولانا موهداتي وسيد محمد ماكي وسيد محمد فاروقي سر هندي وشيخ محمد مقسوم وسيد مولانا سيف الدين وسيد محمد نور بدواري وسيد محمد شمس الدين وسيد عبد الله الأحلاوي وسيد مولانا خالد ودكتور العبادي والشيخ عبد الله الفاندي وسيد سليمان القرين وسيد سليمان الزخدي والشيخ المشاهد عبد الله البروقل والخليل السبندي وسيد مودة مطلوان وسيد صوفي مطلوان. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمراتهم من غير سابقات أجل سد ولكل ما نوى بسلفنا الصالحون. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah. La ya'ti bil khair illa Allah. Bismillah, Masya Allah. La yusrifu su'a illa Allah. Bismillah, Masya Allah. Makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah. Kullu min indillah.
Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad al-Fatihi al-Khatimi al-Nasiri al-Hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad. Para masyayikh, terkhusus Tuan Guru kita, Mursyid Rumah Suluk Al-Muttaqin Sungai Pinang, Kabupaten Rohil, Provinsi Riau, beserta seluruh juriah. Ada Ketua Panitia Ustazuna Usman Syawfi, kemudian pimpinan Pompes Daraswaja Kiai Abdul Muthalib, kemudian mewakili tokoh pemerintah. Saya berulang-ulang disampaikan Tuan Guru kita bahwa Bupati, Wakil Bupati hadir, tetapi sesungguhnya kehadiran yang kita muliakan para tokoh-tokoh pemerintah sedikit pun tidak mengurangi keberkahan acara kita insyaallah, karena para malaikat pun turun di majelis ini. Itu janji Rasulullah. Inna Allaha malaikata yatufun. Para malaikat itu tawaf, berkeliling. Fituruki yaltamisuna ahla zikr. Mereka mencari ahli-ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah. Kalau mereka sudah melihat dari atas ada berkumpul orang, humul mutahabbuna, mereka berkumpul karena mencintai Allah. Min qabaila syatta, min biladi syatta, datang dari negeri, kampung-kampung yang lain menyatu, maka malaikat turun. Malaikat turun. Jadi Tuan Guru, tidak usah pada kecil hati, tidak datang tokoh pemerintah. Kita doakan mereka juga dapat keberkahan dari majelis ini. Amin. Saya pun sudah dikunjungi presidennya tuan-tuan, biasanya. Insyaallah, jenderal-jenderal biasa datang ke pondok kita. Seluruh hadirin wal hadirat, Tuan Haji Muhajjah Syarifah, Tuan-tuan Mursyid, Tuan-tuan Khalifah, adik-adik kami, calon-calon mujahid dan mujahidah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat kita adalah mutahabbuna fillah. Saya lupa ada Pak Kapolsek ya. Jemaah yang dirahmati Allah, suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan kiamat tiba?
Rasul sejenak terdiam dengan nada agak tegas berkata, "Wailah, ma'adat laha." Celaka kau, celaka kau. Memangnya kalau datang kiamat yang peristiwa yang begitu luar biasa dahsyat mengerikan itu, ma'adat laha, apa yang sudah kamu persiapkan? Kamu nanya kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Seseorang itu menjawab, ma'adattu laha ya Rasulullah min kasiri salatin wala saumin wala sadaqah. Tak ada yang kupersiapkan ya Rasul. Solatku tak banyak, hanya solat fardu. Puasaku tidak banyak, hanya puasa Ramadan. Sedekahku tidak banyak, aku bukan orang kaya. Walakinni uhibbullah wa Rasul. Tapi aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Nabi menjawab, qala anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Subhanallah, Masya Allah. Bahkan Anas yang meriwayatkan hadis ini berkata, qala fa'ana farihna bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta anta ma'aman ahbabta. Sungguh setelah Islam tidak ada perkataan Nabi yang sangat menggembirakan kami, membuat kami bahagia, kecuali Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau dikumpulkan dengan orang kau cintai. Fa'ana, maka aku muhibbun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, wa arju an akuna ma'hum bi hubbiyahin wa illa ma'mal bi misli a'malihim, dengan harapan aku akan bersama mereka dengan cinta kepada mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalnya mereka. Ya Allah. Jadi dengan modal cinta, bekal cinta tuan-tuan sekalian, kita bisa berkumpul dengan Rasulullah meskipun kita tidak beramal seperti mereka. Saya menyampaikan hadis ini tuan-tuan supaya mulai sekarang kita yang duduk di sini bersihkan niat bahwa kita berkumpul di sini dengan satu tujuan, satu hati, yakni karena kita mencintai wali Allah. Mencintai wali Allah, amin. Dengan mencintai wali Allah itu, insya Allah kita akan dipertemukan Allah bersama mereka di jannah, amin. Meskipun kita tidak beramal seperti mereka, meskipun kita tidak memiliki ilmu seperti mereka, tapi dengan cinta, insya Allah kita akan dipertemukan. Tuan-tuan penduduk kubu ini, kami datang dari Simalungun, begitu jauh, tapi kita sudah menanamkan cinta, dan kami hadir di mana ada spirit kewalian di makam sana. Jangan main-main dengan sambungan kewalian ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Hakikatnya kita ini di bawah kafilah ruhani Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Khari Naqsabandi. Apalagi juriat di sini, ayahnya, atoknya masih bersambung. Kenapa? Karena guru kita itu semua adalah bertemu, berguru kepada Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Khari Naqsabandi. Jadi hakikatnya kita ini adalah muridnya atau berada di bawah kafilah ruhani Syekh Abdul Wahab Rogan Al-Khari Naqsabandi. Naik lagi ke atas, sesungguhnya kita ini pun di bawah kafilah Syekh Sulaiman Juhdi Jabal Kubis Makkatul Mukarramah. Karena Syekh Abdul Wahab Rogan berguru ke beliau. Naik lagi Syekh Sulaiman Karim
Syekh Abdullah Afandi, Syekh Maulana Khalid Yaquli Baghdadi, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Muhammad Syamsuddin, Syekh Muhammad Nur bin Wali, Syekh Maulana Saifuddin, Syekh Muhammad Maksum, Syekh Muhammad Faruqi Sibli Hindi, Syekh Muhammad Bati, Syekh Maulana Hawajati, Syekh Muhammad Damli, Syekh Muhammad Jahid, Syekh Abdullah Samarkandi, Syekh Yaqub Al-Kijihari, Syekh Muhammad Bukhari, Imam Al-Tariqah Rasul Khalifah, Syarif Syarif Sultan Al-Awliya, Syekh Muhammad Mahmud Al-Naqsabandi, Syekh Amir Kulal, Syekh Muhammad Babu Samasi, Syekh Ali Ramituni, Syekh Mahmud Anjiri Fahnawi, Syekh Ali Payukuri, Syekh Abdul Khaliq Fadadawani, Syekh Yusuf Hamdani, Syekh Ali Farmadi, Syekh Abu Hasan Harqani, Syekh Yusuf, Syekh Abu Yazid Bustami, Sayyidina Jafar Sadiq, Sayyidina Qasim, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril ke Allah Subhanahu wa taala bersama. Jadi jangan main-main. Jangan pandang Tuan Guru ini jasadnya. Mungkin pendek seperti saya juga, sepertinya mukanya biasa-biasa saja, tapi pandang batinnya, pandang kalbunya. Saya pun tuan-tuan dan penormati Allah, sampai profesor pun ada murid saya, rektor pun ada murid saya. Tapi kalau sudah masuk kepada wilayah tarekah ini batin, ini silsilah. Dia mata rantai, bersambung sampai kepada Rasulullah. Maka jangan pandang zahirnya, pandang batinnya. Kalau sudah punya majlis, apalagi ada atapnya wali, ada jemaah, jangan panggil khalifah, panggil syekh, panggil tuan guru, karena bukan jasadnya. Dalam ilmu ruhani ini tidak ada istilah muda dan tua, karena ruh itu tidak mengenal itu. Boleh jadi jasadnya muda, tapi ruhaninya sudah tua, karena ruhaninya bersambung kepada Rasulullah. Jangan main-main dengan sambungan ini. Di mata rantai, diganggu di bawah, bergoyang di atas. Ambil tabarruk kemana? Tuhan dan Tuhan yang merahmati Allah. Tahu Abu Lahab, tahu Abu Jahal, itu paman kandungnya Nabi. Paman kandungnya Nabi, rumahnya dekat Nabi, tiap hari melihat Nabi. Orang kami Batak bilang tulang itu, tulang ini bilang paman Nabi. Kurang dekat apa itu? Kurang dekat apa itu? Tetapi karena hatinya tak bersambung kepada Rasulullah, sampai turun surah yang mengajak paman tersebut, paman Rasulullah tersebut, setiap hari bersama Nabi, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, tapi karena tak bersambung ruhaninya, tidak ada setrum yang menyatukan mereka. Tapi ada dua pamannya lagi, Sayyidina Hamzah, kemudian Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Tapi karena dia ada sambungan, maka insya Allah mereka menjadi pembela Rasulullah SAW. Jadi jangan terkecoh, jangan merasa hebat kalau sudah bertemu pejabat, tokoh, siapapun dia, apapun titelnya, kalau belum kau tahu kemana sambungan kalbunya. Mau pandai baca kitab sekalipun, jangan terkecoh. Mau bagaimanapun komunitasnya, banyak muridnya, jangan terkecoh juga. Karena Musailamah Al-Kadzdzab juga banyak pengagumnya. Sebelum kamu tahu kemana sambungan kalbunya. Karena kita ditentukan dengan kalbunya, sambungan hatinya. Kemana sambungan hatinya? Tuhan dan puan yang dirahmati Allah, Sayyidina Bilal itu dari budak dimerdekakan oleh Rasulullah, sahabat Nabi. Kulitnya hitam, jelek sekali, jauh dari nasab keluarga bangsawan. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, Sayyidina Bilal
terompanya pun kedengaran di surga. Terompa kakinya menuju kedengaran di surga waktu Rasulullah Mi'raj. Kenapa? Karena dia bersama Nabi, cintanya bersangatan kepada Nabi. Persoalan sholat sunat semua kita sholat sunat, tapi mahabbah ini pasang. Karena cintanya kepada Nabi sampai sandalnya pun kedengaran sampai kepada surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu. Dalam manaqib Sayyidina Bilal dijelaskan, sewaktu dia sakratul maut, istrinya berkata, "Wahai suamiku, betapa perihnya, betapa sakitnya sakratul mautmu." Datang dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, diam. Aku bukan sakit, aku gembira, karena besok aku akan bertemu Rasulullah. Besok aku akan dipanggil oleh Allah. Aku bertemu dengan Rasulullah yang selama ini ku cintai, ku rindukan. Aku tidak sakit, aku gembira." Tuan dan puan yang dirahmati Allah, betapa cintanya membuat sakitnya hilang. Maka ini menjadi bekal kepada kita agar betul-betul mencintai para wali-wali Allah. Ibu-ibu, saya tanya, mana yang ibu cintai, suami atau anak? Enggak ada. Parah sekali. Ibu-ibu, saya tanya, mana yang lebih dicintai, suami atau anak? Anak. Kalau yang harus suami di sini sosial juga ya, terancam juga. Kita ingin bukan membeda-bedakan, tapi saya lebih kepada ingin melihat tentang cinta. Kalau tidak bertemu dengan anak waktu sekolah, waktu merantau setelah bekerja, 10 tahun rindu nggak? Pernah nggak saking rindunya kepada anak menangis kepingin ketemu? Pernah? Atau jangankan anak, ayah mak kita yang sudah mendahului kita, pernah nggak rindu saking rindunya menangis? Pernah. Pertanyaan saya, pernahkah kualitas rindumu itu kepada anakmu, kepada ayah makmu yang kau menangis karena rindunya pindah kepada Allah, pindah kepada Rasulullah? Jika kau menangis merindukan anakmu, merindukan ayahmu, merindukan makmu, betapa mungkin kau tak merindukan Allah, tak merindukan Rasulullah? Bukankah Rasulullah nanti berikan syafaat kepada kita? Bukankah kita nanti mencari Rasulullah, meminta syafaat? Lantas cinta apa yang kau persembahkan? Kalau sama makhluk kau meneteskan air mata, tapi sama Rabbmu kamu tidak pernah menangis, sama Rasulmu kamu tidak pernah menangis. Karena kita ini tidak ma'rifatullah, tapi pura-pura kenalnya kita ini kebanyakan. Kalau kenal pasti ma'rifah. Dan betapa agungnya sebuah kematian. Begitu sakratul maut datang, kita dalam keadaan bersangatan rindunya kepada Allah, rindunya kepada Rasulullah. Coba bayangkan dalam keadaan sakratul maut, hati kita bersangatan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Tidak ada kematian paling indah kecuali kematian yang orang yang merindukan dengan Rabbnya yang dirindukan sama-sama ingin ketemu. Makanya kalau belum sampai kepada makom rindu, ibu-ibu yang suluknya baru sekali, suluklah 2 kali. Yang suluknya 10 kali, suluk lagi sampai 20 kali. Yang suluknya sudah 20 kali, suluklah sampai mati. Jangan main-main. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang diwariskan oleh guru kita Syekh Mudar Lawan, yang diambil dari qalbuna
gurunya Waliullah Qutubuz Zaman Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khair Naqsabandi yang hari ini kita peringati haulnya. Kami pun semula terkejut. Biasanya kita haul itu kan di Besilam, Bagus Salam Langkat, tapi ada haul di sini. Tahun semalam sudah diundang oleh Tuan Guru ini, tapi terkendala karena COVID. Hari ini datang. Saya pertegas, di situ ada siapa? Omul Syekh Abdul Wahab Rokan. Meskipun masuk kemari dari kilometer berapa? 0, relatif jauh, tapi karena cinta terasa dekat. Baru-baru ini juga kita diundang di Sungai Penggatungan, lebih jauh lagi, 5 jam di jalan rusak juga. Di situ juga murid Syekh Abdul Rokan, Sejunaid Baghdadi. Kita juga diundang menyampaikan tausiah full di sana. Asal udah wali, insya Allah kemanapun kita kejar. Karena apabila Allah menilik hati wali itu, meskipun dia meninggal, ada nama kita di situ yang mencintainya, Allah akan merahmati kita semua, mengampunkan dosa kita. Tuan Guru Sikumpul dia berkata, Syekh Muhammad Zaini, saya pernah mengalami peristiwa spiritual dengan beliau, Tuan Guru di Martapura. Apa beliau sampaikan? Apabila wali atau gurunya itu meninggal, maka begitu dia meninggal, maka semakin kuatlah hubunganmu kepadanya, karena dia semakin kuat hikmahnya setelah meninggal daripada semasa hidup. Jadi jarah ke makam-makam wali itu jangan dianggap main-main. Justru semakin kuat hubungan rohani kita setelah guru kita itu meninggal. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khair Naqsabandi, wali Allah yang masyhur, Qutubuz Zaman. Dalam riwayat mengatakan seluruh khalifahnya menjadi ulama-ulama, wali-wali, dan semua memiliki karomah. Betul tadi yang dikatakan oleh Tuan Guru kita, ini pengulangan yang luar biasa. Karena hari ini kita melaksanakannya 26 Desember, dan Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan juga wafat 27 Desember 1926, bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1345 Hijriah. Ini sungguh pengulangan yang luar biasa. Kita bersyukur bisa hadir di tempat ini. Abi aja yang dari jauh dari Sumatera Utara terus merasa bahagia dan senang. Seharusnya tuan-tuan yang ada di kampung ini juga jauh lebih tenang dan bersyukur. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khair Naqsabandi adalah kesungguhannya dalam berzikir kepada Allah. Saya ulangi, kesungguhannya dalam berzikir kepada Allah. Inilah yang kita amalkan sewaktu bersuluk. Karena suluk itu tidak lain tidak bukan, yang diamalkan adalah zikrullah. Bagaimana hati bersambung kepada Allah, bagaimana hati berkekalan mengingat Allah, dan puncaknya adalah ma'rifatullah. Kalau sudah datang ma'rifatullah, maka akan muncul mahabbatullah, mahabbah kepada Allah. Kalau sudah dawam, sudah ma'rifah, qalbunya senantiasa bersambung, berkekalan mengingat Allah, maka pada gilirannya ketika dia dipanggil oleh Allah, ketika ruhnya akan kembali kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang mengingatnya, sungguh-sungguh mengingatnya, meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah. Maka suluk itu sebagai peninggalan amalan utama Syekh Abdul Wahab Rokan adalah menjaga qalbu ini agar berkekalan mengingat Allah, maka tak kalah sakratul maut, karena inilah puncak pertarungan kita yang paling tinggi. Nabi berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah."
Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhulal jannah, masuk surga. Tapi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya pernah buat penelitian di kalangan beberapa ustaz. Ada puluhan ustaz yang saya tanya, berapa orang di antara tuan-tuan yang sudah pernah melihat baik keluarga, baik jemaah, baik masyarakat waktu meninggal itu tenang mengucapkan la ilaha illallah? Semua dia. Ternyata tak mudah mengucapkan itu. Hanya beberapa orang yang pernah berkata yang melihat keluarganya mengucapkan la ilaha illallah. Kita pun mungkin di sini tuan dan puan, jarang kita melihat keluarga kita yang dengan meninggal sakaratul maut dengan mudah mengatakan la ilaha illallah. Kenapa sulit? Karena memang pertarungan iblis, pertarungan setan paling akhir adalah waktu sakaratul maut, agar kita tidak meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita sakit parah, sakaratul maut. Iblis, setan pertarungannya paling sengit di situ, dan kita nggak punya ilmu di situ. Waktu kita sehat tak kuat menjaga zikir ini, malas bersuluk, malas bertorekoh, kalbu kita sering lalai. Siapa yang menolong kita? Ditalkin oleh ayah kita, oleh ustaz, oleh guru, la ilaha illallah. Begini aja. La ilaha illallah. Begini aja. Begitu ditujukan uang, langsung meninggal, langsung mati. Kenapa? Karena yang di kalbunya bukan Allah. Yang di kalbunya bukan Allah. Maka supaya kalbu kita betul-betul tertanam zikrullah, amalkan mereka, perbanyak suluh, datang ke pondok kita ini. Inilah. Jadi saya boleh menyimpulkan puncak dari suluk ini adalah kematian yang indah, husnul khotimah. Waktu sakratul maut kita dengan indah mengucapkan kalimat thayyibah. Kenapa? Karena kita sudah mengamalkan ini di waktu kita sehat, di waktu kita lapang, di waktu kita sempit, menjaga kalbu. Allah, 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 Allah. Apalagi banyak sekali semua wali-wali Allah, semua guru-guru mursyid yang istiqomah mengamalkan zikrullah ini diberi Allah karomah. Diberi Allah karomah. Banyak yang jarah. Kami Bapak Ibu sekalian paling utama juga jarah. Lihat Wali Songo, lihat Darussalam, Besilam, di mana Syekh Abdul Wahab Rokan dimakamkan. Begitu juga di tempat kita Selanjut Salam Simalungun, guru kita Syekh Abdul Rahman dimakamkan. Tokoh-tokoh besar jarah, presiden jarah, para jenderal jarah, ulama-ulama jarah. Bukan hanya itu ternyata, karena banyak orang yang jarah, maka banyak orang berdatangan, maka orang pun berjualan di sana. Begitu orang berjualan di sana, maka ekonomi pun di sana bangkit. Coba renungkan, wali-wali Allah itu sudah mati dia, tapi bisa membelanjai orang hidup. Dengan orang jarah mereka berzikir, dengan orang jarah mendapatkan imroh, berarti masih berdakwah dia. Sudah meninggal masih berdakwah. Orang baca Quran, orang tahlil, sudah meninggal. Geliat ekonomi tumbuh dan orang-orang dapat hidup, belanja, banyak jualan, sehingga wali-wali Allah itu karomahnya meskipun sudah meninggal tapi membelanjai, dapat menghidupi orang hidup.
Kita, jangankan kita mati, hidup aja kita mati orang kita buat. Jangankan kita mati, hidup aja kita ini mati orang kita buat. Meskipun juga ada wali yang mastur, ada wali yang tidak dimasyhurkan Allah. Tidak semua wali itu dimasyhurkan oleh Allah. Ada memang yang disunyikan Allah, tapi dibangga-banggakan penduduk langit. Tapi itulah karomah para wali-wali Allah. Terakhir, aku tengok tadi ibu itu pindah, saya pun mau tutup lagi. Orang yang cintanya bersangatan, maka panas terik pun terasa dingin. Kalau mau selanjutkan, pindah lagi lah balik ke panas itu. Bapak Ibu, jangan main-main. Ini karunia Allah. Begitu saya tadi mau ceramah, hujan mau datang, saya langsung tawassul. Ya Allah, aku ingin menyampaikan kisah para wali. Kalau kau ridhonya perjumpaan ini, kalau kami salah, ampunkan kami. Kalau kau ridho pertemuan kami, hentikan hujanmu sejenak. Saya bahasa tawassul. Dan ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena karomah Syekh Muda Matlawan dan Syekh Abdul Hafrokan oleh banyak sebagainya. Alhamdulillah terang sekarang. Saking terangnya, ibu itu pun pindah karena kepanasan. Tadi khawatir, begitu hujan kepingin tarik teduh. Begitu dicerahkan Allah, lari ke tempat yang dingin. Ya salam. Tapi dalam menegakkan kalimatullah ini, menegakkan dakwah tarekat ini, dakwah zikir ini, ternyata tantangannya juga besar. Sekelas Wali Kutub Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naksabandi juga mendapat tantangan, ujian luar biasa. Sampai-sampai beliau difitnah menyetak uang palsu. Difitnah. Jadi Tuan Guru Abdul Rahman, jangan juga lemah kalau ada bisikan-bisikan, ada ganggu-gangguan, ada ejekan. Wali-wali Allah itu seperti itu. Dan ini saya sampaikan kepada kita semua yang hadir di kubur Salam, tempat bertuah ini. Telah sampai kepada kita saat ini sekelompok orang yang dengan lantang mengatakan ajaran tarekat sesat. Sampai ke telinga saya, tahlilan bid'ah, tidak ada menikah hari, tidak ada 7 hari, tidak ada 14 hari, tidak ada talqin, tidak ada doa bersama. Suluk itu bid'ah, suluk itu sesat. Telah sampai ke tempat kita yang akan menjadi tantangan besar kepada kita. Maka saya mengajak kita semua yang hadir di majelis ini, tuntut ilmu, kuatkan barisan, kuatkan ukhuwah. Apabila sampai kepada kita sekelompok yang seperti itu, kalau mereka tidak mau diajak berdialog, maka usir. Usir. Takut bilang tuh diusir. Apalagi mengganggu NKRI. Kita di pondok kita Tuhan biasa datang ke Polda, biasa datang para jenderal, kita buat silaturahmi kebangsaan. Kita sampaikan ajaran-ajaran radikalisme, fundamentalisme yang membidah-bidahkan, yang mencaci pemerintah atas nama agama itu banyak sekali muncul sekarang. Maka kita harus kuat barisan. Ajaran tarekat ini selain mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai benteng NKRI. Takbir. Allahu Akbar. Jangan pas pilpres saja kita takbir. Pas pilkada banyak takbir. Sekarang juga banyak takbir. Inilah takbir yang lebih jernih. Takbir yang paling suci. Takbir ketika tidak ada kepentingan politik. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tantangan kita ke depan. Adik-adik kami para santri, kuatkan barisan. Ajak dialog,
Tapi kalau dialog mereka tidak mau, siap dengan apapun. Karena mereka juga dengan hebatnya, dengan lantangnya mengatakan ajaran kita ini sesat. Merasa tidak berdosa. Saya langsung berhadapan dengan mereka. Saya berdoa agar kita kuat dan jangan sampai ke kampung ini paham-paham seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Kharinaqsabandi telah berpulang dengan indah, meninggalkan jejak-jejak kearifan, kewalian, para murid-muridnya, para khalifah-khalifahnya menjadi kekasih-kekasih Allah sampai di berbagai negeri dan penjuru, termasuk sampai kepada kampung kita ini juga, sampai juga ke tempat kami. Disitulah menjadi bukti bahwa kekasih Allah itu mereka bukan hanya bahagia harum di dunia, tapi juga harum di akhirat. Inilah doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Suara. Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ibrahim berdoa, ya Rabb, berikan kami hikmah, berikan kami ilmu, dan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita ini masuk kepada jumratus solihin. Kemudian waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku menjadi buah tutur yang baik di belakangku. Ini luar biasa doa Ibrahim alaihissalam. Jadikan aku menjadi buah tutur yang baik di belakangku. Ibrahim sudah ribuan tahun meninggal, sampai sekarang kita sebut-sebut namanya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan hampir 1 abad meninggal. Sekarang kita berhadir untuk menyebut-nyebut kesalehannya. Apalagi Rasulullah, miliaran mulut setiap hari memuji keteladanan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para wali-wali, mereka telah pergi tapi terus disebut-sebut karena mereka tetap senantiasa hidup di hati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku menjadi buah tutur yang baik. Itulah para wali-wali Allah itu. Kita, Bapak Ibu, ibu-ibu saya tanya, oh cukuplah dulu, bapak lah, bapak-bapak saya tanya, kalau ini bisa, saya kasih hadiah 100.000, nanti diganti ketua panitia. Tapi pertanyaan saya sampai paling terakhir nanti. Mau santri bapak-bapak boleh. Ini berkah sekali nih nanti insya Allah. Saya tanya, siapa yang kenal bapaknya? Nama bapaknya? Gak ada yang kenal. Siapa yang kenal nama bapaknya? Tunjuk asbes. Gak ada yang kenal. Oh kenal. Bentar dulu. Di situ. Kenal. Siapa yang kenal nama bapaknya? Belakang, tunggu dulu. Siapa yang kenal nama bapaknya, kakeknya? Ada? Sampai kelima. Siapa yang kenal nama kakeknya? Ada? Kasih, ada? Tapi nanti sebutkan. Ayah saya ini, ayahnya ini, sampai 5 generasi aja. Ada? Ibu-ibu ada? Ada, maju. Ada? Maju, siapa? Ayo. Ayo, sini. Cepat. 5 generasi. Ayo.
Nanti masuk YouTube ini. Siapa nama ayahmu? Zulfikar, Nama ayahnya ayahmu. Saharudin Sinda, Nama ayah kakekmu. Khalifah Mahidin, Nama kakek kakekmu. Khalifah Kenan Kubu, Nama ayahnya kakek kakekmu. Datuk Paduka Kubu. Masya Allah. Kasih saya. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, kenapa ini saya buat seperti ini? Dalam kaitan ayat tadi itu, dalam kaitan para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah. Kenapa? Karena ternyata kita ini Bapak Ibu sering hanya dikenal satu generasi dari kita. Begitu kita meninggal, yang kenal sama kita hanya anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Cicit kita tidak lagi mau tahu dengan kita. Paham? Ini yang di kuburan-kuburan ini karena ada wali Allah. Kalau enggak setiap tahun saja dijerahi. Betapa seringkali harga kehidupan kita hanya satu generasi. Begitu kita meninggal, maka hidup kita hanya sebatas batu nisan disebut nama kita. Maka saya juga berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan batas hidup saya hanya sekedar batu nisan kematian saya. Jarang sekali kalau kita meninggal sampai kemudian dua generasi menyebut kita, atau kau itu khalifah, atau kau itu rajin tahajud, atau kau itu wali Allah. Jarang. Kenapa? Karena kita tidak dekat kepada Allah. Tidak ada warisan yang kita tinggalkan. Tapi para wali-wali Allah ini, ketua ini sudah generasi ke-4. Hari ini kita kita sebut dia. Syabdur Rokan lagi begitu, apa lagi. Maka apabila kita ingin disebut orang-orang di belakang hari, mulai sekarang niatkan semakin taat kepada Allah, tinggalkan banyak kearifan, tinggalkan banyak kebermanfaatan, sehingga begitu kita meninggal, bukan cuma anak cucu kita yang menyebut-nyebut kita, tapi umat juga menyebut kita. Wali-wali Allah, wali songo itu sampai sekarang menyebut nama dia. Ratusan tahun sudah meninggal. Baru terakhir doa Ibrahim, waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku pewaris surgamu, pewaris jannahmu, pewaris jannatun na'im. Itulah doa kita sekaligus menutup tausiah ini. Semoga kita dengan mencintai para wali-wali Allah, maka kita dikumpulkan bersama mereka, terutama Rabithah kita yang bersambung kepada Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalili Naqsabandi, yang kita hari ini tidak akan bisa menceritakan, mengkisahkan kesolehannya, perjuangannya, kewaliannya, tapi minimal satu kesimpulan dapat kita ambil. Mari kita cintai wali Allah, kita cintai perjuangannya, istiqomah, jangan ragu untuk menghabiskan segala kehidupan untuk di jalan Allah. Kalau kehabiskan hidupmu di jalan Allah, Allah akan ambil alih kehidupanmu. Akan diberikan Allah kehidupan dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, doakan kami agar kami nanti pulang dari kubu ini, dari majelis yang mulia ini, diberi Allah kesehatan, diberi Allah keselamatan, diberi Allah keberkahan, diberi Allah kekayaan dunia dan akhirat, dan kita semua dikumpulkan Allah di akhirat dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan wali-wali Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.